Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang demokrasi Pancasila. Saya Winda Citra Rayu, NIM 2124216. Saya Dinda Putri Azaima, NIM 2124233. Saya Renanda Adriani, NIM 2124214. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Demokrasi menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses politik, kebiasaan berbicara, dan perlindungan hak-hak individu. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang meliputi keyakinan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sebagai dasar negara. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi filosofi hidup bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan sesama, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Prinsip pertama yang mendasari demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang mengharuskan keputusan politik diambil berdasarkan kehendak rakyat, baik melalui pemilu maupun partisipasi langsung dalam proses pemerintahan. Selain itu, prinsip persamaan di hadapan hukum menuntut agar setiap individu diperlakukan sama tanpa diskriminasi, baik dalam penegakan hukum maupun dalam hak-hak politik mereka. Dengan demikian, demokrasi menjamin adanya perlindungan terhadap hak setiap individu tanpa terkecuali. Prinsip lainnya adalah pemisahan kekuasaan yang memastikan adanya pembagian tugas dan wewenang antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan ketiga. Lembaga ini saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain. Dalam demokrasi, musyawarah untuk mufakat juga menjadi prinsip yang penting, di mana keputusan diambil setelah adanya diskusi dan kesepakatan bersama, bukan hanya berdasarkan suara mayoritas. Prinsip ini mencerminkan pentingnya dialog dan kesepakatan dalam mencapai tujuan bersama dalam masyarakat yang plural. Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Pemerintah yang demokratis harus dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai kebijakan yang diambil dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya. Selain itu, keadilan sosial adalah prinsip yang menuntut negara untuk memastikan pemerintahan kesejahteraan dan hak bagi seluruh rakyat. Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan individu, tetapi juga tentang bagaimana negara dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak pribadi dan kepentingan bersama demi kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia berada di tangan rakyat, yang dijalankan oleh wakil-wakilnya melalui lembaga-lembaga negara yang telah dipilih. Artinya, segala kebijakan, peraturan, dan tindakan negara harus mencerminkan keinginan dan kepentingan rakyat. Contohnya, pemilu legislatif dan pilpres, di mana rakyat memilih siapa yang menjadi presiden dan wakil rakyat yang membuat undang-undang dan kebijakan negara. Setiap 5 tahun sekali, rakyat memilih kembali sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, pemerintahan yang berdasarkan hukum. Negara Indonesia menjalankan pemerintahan yang berlandaskan pada hukum. Artinya, segala tindakan pemerintahan dan lembaga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan bukan berdasarkan kehendak dan keputusan sepihak. Hukum berlaku untuk semua tanpa terkecuali, untuk rakyat maupun pemerintah. Pemerintah harus membuat kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini juga melibatkan sistem hukum yang berlaku seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan lembaga hukum lainnya. Semua kebijakan harus tunduk pada prinsip hukum yang adil dan transparan.
Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan adalah prinsip yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, pemerintahan, legislatif, DPR, yudikatif, peradilan. Yang keempat, hak asasi manusia. Demokrasi Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang, agama, ras, ataupun status sosial. Yang kelima, yaitu persamaan di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa semua warga negara, baik yang kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat biasa, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam proses hukum, dan hukum harus ditegakkan secara adil untuk semua orang. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari perilaku istimewa bagi siapapun, termasuk pejabat negara atau kelompok. Yang ketujuh, pemerintah yang transparan. Transparan dalam pemerintahan berarti bahwa semua kebijakan, keputusan, dan penggunaan anggaran pemerintah harus dapat diakses oleh pihak publik. Selanjutnya, pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang jujur dan adil adalah dasar untuk memastikan bahwa kehendak rakyat tercermin dalam hasil pemilu. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, tantangan dalam menjaga keadilan sosial, ketimpangan ekonomi yang besar, dan distribusi kekayaan yang tidak merata seringkali menghambat pencapaian tujuan Pancasila yang pertama. Yang kedua, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, polarisasi politik dan radikalisasi. Yang keempat, keterbatasan pendidikan, demokrasi, dan partisipasi politik. Yang kelima, yaitu meningkatnya intoleransi dan ketegangan sosial. Yang keenam, yaitu sistem politik yang cenderung otoriter. Peran masyarakat dalam memperkuat demokrasi berdasarkan nilai Pancasila. Yang pertama, yaitu partisipasi aktif dalam politik. Masyarakat harus menyadari pentingnya keterlibatan pemilu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menghormati perbedaan dan menjaga persatuan. Yang ketiga, menegakkan keadilan sosial. Yang keempat, meningkatkan kesadaran hukum dan keadilan. C. Analisis. 1. Prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia berlandaskan pada kedaulatan rakyat, yang berarti rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan jalannya pemerintah. Demokrasi di Indonesia juga mengutamakan hak asasi manusia atau HAM, di mana setiap individu dijamin kebebasannya untuk berpendapat, berserikat, dan berorganisasi. Selain itu, prinsip check and balance diterapkan dalam struktur pemerintahan, yang memastikan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan menyeimbangkan. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia berupaya menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kebutuhan rakyat. Yang kedua, kendala yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Indonesia menghadapi beberapa kendala dalam menerapkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, kendala yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Indonesia menghadapi beberapa kendala dalam menerapkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Salah satunya adalah masalah ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap pendidikan serta pelayanan publik. Ketimpangan sosial ini membuat sebagian masyarakat merasa terpinggirkan dan kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan yang pada gilirannya dapat mengganggu keharmonisan dan stabilitas sosial. 3. Peran masyarakat dalam memperkuat demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah dengan aktif berpartisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya. Dengan memilih pemimpin yang tepat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat membantu memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pancasila.
Terakhir, masyarakat juga berperan dalam mengawasi jalannya pemerintah dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin. Berdasarkan nilai Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial, masyarakat perlu aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang ikut serta dalam mengawal demokrasi agar tetap berjalan dengan baik, transparan, dan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.